Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan tengah minggu kita pada sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang senantiasa menjaga kehidupan kita, yang senantiasa melindungi setiap kita anak-anaknya. Karena Dia adalah Bapa kita yang sungguh mengasihi kita. Mari kita akan memulai persekutuan ini dengan menaikkan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara, mari kita akan bersama-sama menundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk mengawali persekutuan kita pada sore hari ini. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau sebab kami punya Allah yang senantiasa mengasihi kami, memperhatikan kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Sore hari ini kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada.
Dan bukan cuma hadir, tetapi juga Engkau memberikan kami hati yang sungguh-sungguh rindu untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan atas persekutuan kami ini. Dari awal hingga akhir kami rindu nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagu berikut ini berkata, kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dekat kepada Tuhan, maka kita ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa berbuah bagi tuannya. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air, yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air, yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah. Menjadi di tepi air, yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah. Menjadi seperti pohon di tepi air, yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah. Ke atas hidupku, melimpah. Ke atas hidupku, Saudara, mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan,
Sore hari ini kami juga beroleh kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu kekal dan abadi, dan hanya firman Tuhan saja yang menjadi pedoman di dalam hidup kami, yang dapat menopang hidup kami dalam segala masa. Karena itu Allah Roh Kudus biarlah berikan kami pencerahan untuk dapat mengerti dan melakukan firman ini hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan yang pada sore ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tema kita sore hari ini adalah berbuah lebat. Pokok bacaan akan kita baca bersama ini diberi judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu tentunya tahu sebuah pokok, sebuah dahan yang mungkin itu di dahan itu ada cabang-cabang ranting-rantingnya. Dan biasa di cabang-cabang itulah atau di ranting-ranting itu terdapat buah-buahnya. Yang dirindukan, yang didambakan oleh seorang tuan, seorang pemilik pohon, bahwa ranting-ranting itu dapat menghasilkan buahnya. Buah bukan sembarang buah, tapi buah yang terbaik, yang termanis, yang terbanyak. Kalau sebuah ranting tidak menghasilkan buahnya, maka dia tentunya lepas dari fungsi yang sebenarnya. Karena itu sebuah ranting haruslah menghasilkan buahnya. Dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, di situ Yesus mengungkapkan satu perumpamaan mengenai dirinya dan mengenai umatnya, orang-orang yang percaya kepada dia. Bahwa Yesus diumpamakan sebagai pokok anggur yang benar. Kalau begitu ada pokok anggur yang salah, saudara. Tentunya ada. Pokok anggur yang salah itu adalah pokok anggur yang tidak membuat ranting-rantingnya menghasilkan buah yang baik. Sedangkan Yesus dikatakan pokok anggur yang benar, di mana setiap ranting yang ada atau yang menempel dalam pokok itu seharusnya menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan sang pemilik pokok anggur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diumpamakan sebagai ranting-rantingnya, itu berarti saudara dan saya harus melaksanakan fungsi sebagai ranting yang baik, yaitu menghasilkan buah bagi Tuhan kita. Saudara, ada dua hal yang harus kita lakukan untuk menjadi ranting-ranting yang tetap berbuah lebat bagi Tuhan kita. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam, yaitu bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kita akan menghasilkan buah bagi Tuhan kita. Saudara, ranting yang tinggal di pokoknya
Jadi kalau ranting itu nempel di pokoknya, maka ia akan mendapatkan aliran-aliran nutrisi dari pokoknya buat dia bisa bertumbuh kuat. Semakin banyak dia menyerap nutrisi itu, semakin besar kemungkinan dia untuk bertumbuh kuat dan menghasilkan buahnya. Nah saudara, ranting-ranting yang ada pada pokok yang benar ini yang Tuhan Yesus katakan, aku adalah pokok dan kamu adalah ranting-rantingnya. Saudara, ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar itu adalah ranting-ranting yang sudah dipilih Tuhan secara spesial untuk menjadi saluran dari berkat-berkat Tuhan. Tidak mungkin ranting yang tidak menempel pada pohon itu dapat menghasilkan buahnya. Jadi kalau ranting itu dipisahkan dari pokoknya, maka dia akan menjadi layu, kering, dan mati, saudara. Demikian juga kalau ranting anggur itu kita lepaskan dari pokoknya lalu kita tempelkan pada misalnya pohon ara atau pohon mangga atau pohon yang lainnya, dia tidak akan bertumbuh apalagi menghasilkan buahnya, saudara. Jadi ranting anggur haruslah menempel pada pokok anggurnya yang benar. Demikian juga nggak mungkin ranting pohon mangga lalu kita tempelkan di pohon anggur. Mereka berbeda jenis, saudara. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan secara spesial menjadi ranting-ranting anggurnya, itu adalah anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Dan sebagai respon atas anugerah itu, sebagai ranting yang sudah Tuhan pilih untuk nempel di dalam pokok anggur yang benar, seharusnya kita menjalankan tugas kita untuk bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ranting anggur itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dia ibarat ranting yang tidak berguna, saudara. Kalau kita tarik maknanya secara rohani, maka kita ini adalah ranting-ranting Tuhan secara rohani. Maka yang harus kita serap setiap hari tentunya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan di dalam ibadah-ibadah kita. Kalau kali ini mungkin ibadah onsite di gereja ataupun yang online di rumah. Kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan pikiran yang bercabang-cabang ke sana sini. Lalu bukan dengan hati yang memanfaatkan firman itu untuk menghakimi orang. Tapi sungguh-sungguh duduk diam memperkenankan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Supaya firman itu menjadi nutrisi bagi diri kita, bagi hati kita. Kita mengerti setiap hari dan kita lakukan firman itu. Firman itu bukan hanya kita dengarkan setiap minggu di gereja, tapi juga harus menjadi bagian hidup kita setiap harinya, saudara. Firman ini kalau ada di rumah harusnya sering-sering kita buka, saudara. Kita baca, kita renungkan, dan kita tarik kebenarannya, lalu kita lakukan. Kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, kita tidak gemar untuk mendengar, apalagi membaca dan mengerti firman Tuhan, jangan harap kita bisa melakukannya. Dan kalau kita tidak lakukan firman itu, maka kita ibarat ranting yang tidak menerima aliran nutrisi. Mungkin secara fisik kita nempel kepada pokok kita, tetapi kita adalah ranting yang tidak berguna. Karena itu ranting itu tidak mungkin menghasilkan buahnya. Atau mungkin ranting itu kelihatan tetap nempel di pokoknya. Dia kelihatan gendut, saudara, segar, hijau, banyak daunnya, tetapi dia tidak menghasilkan buahnya. Maka dia adalah ranting yang tidak berguna. Dan ketika sang tuan itu datang, melihat ranting ini bagus, hijau, banyak daunnya, tapi tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotong, lalu dibuang ke tempat pembuangan dan dibakar dalam api yang menyala. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya waktu Tuhan mengungkapkan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar ini, Tuhan ingin menegur orang-orang Israel yang ada saat itu, saudara. Bahwa sebenarnya orang-orang Israel adalah ranting-ranting yang pertama kali Tuhan pilih untuk menjadi rantingnya yang berbuah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi Israel itu menyimpang dari fungsinya. Dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel,
dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara, orang Israel pertama kali Tuhan panggil untuk menjadi umatnya. Diberkati Tuhan hidupnya, diberikan kepadanya kemakmuran, sukacita, kemenangan demi kemenangan. Tapi bukannya kebenaran yang Tuhan dapatkan dari orang Israel. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan mereka hanya menghasilkan kelaliman dan keonaran. Kenapa saudara? Karena mereka mulai menggantikan kebenaran firman Tuhan dengan pemahaman mereka sendiri. Mereka mulai menggantikan firman Tuhan ini dengan kebenaran mereka sendiri, pikiran mereka sendiri yang mereka anggap sebagai kebenaran. Sedangkan firman Tuhan mereka cuma anggap pakai sebagai tempelan supaya kelihatan lebih rohani, supaya kelihatan lebih alim, padahal tindakan mereka jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Karena itu Tuhan berkata, "Aku mengharapkan kebenaran, tapi kamu memberiku kelaliman. Tidak dapat jadi berkat, maka suatu saat akan dipotong dan dimasukkan ke dalam tempat penghakiman." Saudara yang dikasihi Tuhan, Billy Graham pernah didatangi seorang pemuda lalu ditanya seperti ini. "Bapak Billy Graham, apa yang saya harus lakukan supaya hidup saya ini menjadi hidup yang diberkati Tuhan? Menjadi hidup yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Hidup yang memberikan aura kekudusan, kesucian Tuhan di tengah-tengah tempat saya hidup." Lalu Bapak Billy Graham berkata, ada 3 hal yang menjadi kunci supaya hidup kamu itu berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, baca firman Tuhan. Yang kedua, baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, baca firman Tuhan. Saudara, dengan kata lain, Bapak Pendeta Billy Graham ini mau mengatakan bahwa menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan, yang jatuh cinta kepada firman Tuhan, itulah yang menjadi kunci dalam hidup kita supaya kita menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Ada seorang yang mengatakan bahwa hati nuraniku telah ditawan oleh firman Tuhan. Dan beliau adalah Bapak Reformasi kita, Bapak Martin Luther. Dengan hati nurani yang ditawan oleh firman Tuhan, maka Martin Luther memperoleh satu keberanian untuk menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah angkatannya atau zamannya yang sudah mulai menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, hanya orang-orang yang cinta firman, yang hati nuraninya ditawan oleh firman, yang dapat menghasilkan buah dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, supaya kita menjadi ranting yang berbuah bagi Tuhan, maka kita harus bersedia menjadi ranting yang dibersihkan senantiasa, setiap hari, setiap saat oleh pengusaha kita. Saudara, di dalam ayat yang pertama, ketika Tuhan mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar," maka Tuhan melanjutkan dengan mengatakan, "Dan Bapakulah pengusahanya." Saudara, Tuhan adalah anak Allah yang diutus Bapa ke tengah dunia ini untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Menjadi perantara antara kita manusia berdosa dengan Bapa di sorga. Hanya dengan kematian Tuhan Yesus kita dapat dibenarkan hidup kita dan kembali menjadi anak-anak Allah yang berbuah tengah-tengah dunia ini. Saudara, kalau dikatakan Bapakulah pengusahanya, maka Bapa di sorga itu ibaratkan, digambarkan sebagai seorang pengusaha kebun anggur. Kalau Tuhan mengungkapkan perumpamaan ini, itu sesuai dengan konteks orang-orang Israel saat itu. Bahwa kebun anggur adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi mereka. Mereka tahu bahwa seorang pengusaha kebun seringkali bukan hanya menyuruh anak buahnya saja untuk mengurus kebunnya. Tapi seorang pengusaha kebun anggur yang baik, dia akan seringkali terjun ke lapangan, ke kebun anggurnya, lalu seringkali berkeliling kebun itu dan memeriksa apakah ada ranting-ranting yang perlu dibersihkan. Kalau ada ranting yang daunnya itu mulai rusak karena ada hama, maka daunnya itu akan dibersihkan. Kalau ada ranting yang mulai ditumbuhi parasit atau jamur,
maka dia akan mulai dibersihkan dan diberi obat, saudara. Yang terbaik akan diberikan oleh sang pengusaha supaya ranting-ranting itu bisa sehat, bisa berbuah lebat, saudara. Kalau setiap kali ranting itu dibersihkan dari hal-hal yang kotor yang tidak baik, maka ranting itu setiap musimnya akan menghasilkan buah yang bertambah hari, bertambah banyak, bertambah lebat bagi pengusahanya. Supaya dia dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat, ranting itu harus dibersihkan setiap saat, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di Israel itu pohon anggur, ya kalau kita sekarang ke supermarket atau ke toko buah untuk beli buah anggur, biasanya kita lihat buah anggur itu digantung, saudara ya. Lalu satu tandan itu mungkin ada 1 kilo, 2 kilo atau maksimal mungkin 3 kilo banyaknya, saudara. Tapi kalau di Israel, saudara, satu ranting itu bukan hanya menghasilkan 1 kilo, 2 kilo atau 5 kilo buah anggur. Tapi ranting yang sehat, yang sering kali dibersihkan, yang diberikan pupuk, diberikan nutrisi yang baik, dia akan menghasilkan buah 20 sampai 25 kilo. Saudara yang dikasih Tuhan. Berbuah lebat bagi Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan di dalam ayat kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak itu berarti berbuah sesuai dengan kapasitas yang ada dalam dirinya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hanya bermalas-malasan dan tidak mau menggali potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Cukuplah saya ke gereja, cukuplah saya nonton firman Tuhan di dalam YouTube atau dalam televisi saja. Cukup saya mengerti firman Tuhan, tapi kita berhenti dan tidak mau melakukannya. Tidak mau melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Itu ranting yang tidak berbuah sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Kalau seharusnya kita berbuah 10 kilo, berbuahlah 10 kilo, saudara. Kalau kita berkapasitas berbuah 20 atau 25 kilo, hasilkan buah sesuai dengan kapasitas kita. Saudara tentu ingat ketika Tuhan mengungkapkan satu perumpamaan yang lain tentang talenta. Ada yang diberikan 5, 2, dan 1. Masing-masing menghasilkan talenta sesuai dengan apa yang dipercayakan tuannya. Tetapi hanya satu hamba yang dijuluki sebagai hamba yang malas. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia katakan, Tuanku itu seorang Tuhan yang jahat, hanya memberikan talenta lalu dia pergi. Kemudian dia datang dengan seenaknya mau menerima hasilnya. Aku akan kuburkan saya talentaku. Lalu apa yang Tuhan lakukan ketika tuannya datang? Dia katakan, tangkap hamba yang jahat itu dan lemparkan dia ke dalam kegelapan. Sudah sama juga ketika kita menjadi ranting dan tidak mau dibersihkan, tidak mau menghasilkan buahnya sesuai dengan kapasitas yang ada, maka talenta kita akan diambil, diberikan kepada orang yang dapat menghasilkan talenta sesuai dengan kapasitasnya. Saudara, kita harus bersedia untuk dibersihkan. Kalau ranting itu dibersihkan dari jamur, dari parasit, dari hama, maka apa yang harus Tuhan bersihkan dalam hati dan hati pikiran saudara dan saya? Mungkin itu iri hati kita, mungkin itu dengki yang ada dalam hati kita, pikiran-pikiran jahat kita, kemunafikan kita, dan hal-hal yang lain yang mungkin tidak dapat nampak secara kasat mata, tapi itu ada dalam diri kita. Dan Tuhan tahu itu, dia harus bersihkan. Saudara, jangan berpikir proses pembersihan itu nyaman. Kadang-kadang itu akan sakit buat saudara dan saya ketika Tuhan mengikis keegoan kita. Ketika Tuhan memotong iri hati kita. Ketika Tuhan mengerat rasa dengki kita dan kemunafikan kita. Tapi ketika kita mau taat, menjadi ranting yang bersedia dibersihkan, maka saudara percaya hari demi hari kita akan menghasilkan buah-buah yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menampakkan buah-buah rohani dari Tuhan. Kita akan menjadi orang yang bisa mengasihi orang lain yang sekalipun mungkin tidak mengasihi kita.
Kita akan bisa berdamai dengan orang lain yang mungkin selama ini bermusuhan dengan kita. Kita akan menampakkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesucian hidup kita dimanapun kita berada. Saudara, biarlah firman ini kembali mengingatkan kita bahwa saya dan saudara hidup di dunia ini bukan sekedar hanya numpang lewat. Seperti ada istilah hidup ini katanya hanya numpang lewat saja. Tetapi kita hidup di dunia ini dengan satu tujuan, untuk berbuah lebat bagi Tuhan kita. Ingat saudara, berbuah lebat bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, tolong kami ya Tuhan untuk selalu menyadari bahwa kami ada di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Kami tidak ingin kami hidup hanya menjalani hidup ini apa adanya. Kami tidak ingin kami hidup tapi tidak menghasilkan buah kami bagi Tuhan. Karena itu tolong setiap kami, dimanapun kami berada, siapapun kami, tua, muda, ataupun mungkin masih remaja dan kanak-kanak. Di situ kami bisa memahami, kami berbuah sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Kami berbuah berarti kami harus menampakkan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan yang kami nampakkan, kami bisa membawa banyak jiwa datang untuk mengenal Tuhan. Sekalipun sulit keadaannya, sekalipun sukar jalan yang harus ditempuh, tolong kami Tuhan untuk berbuah bagi Engkau. Saat ini kami juga mengingat untuk saudara kami yang saat ini sedang menyaksikan persekutuan ini di rumah masing-masing. Ada banyak persoalan kehidupan dan bahkan mungkin sakit penyakit dan kelemahan tubuh yang mereka derita. Tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu akan turun tangan, menjamah mereka yang sakit, menyembuhkan dan memulihkan mereka dari sakit penyakit. Dan Engkau juga adalah Tuhan yang peduli dan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, keluarga demi keluarga yang sudah menyaksikan persekutuan ini bersama-sama. Berkatilah juga gereja kami supaya semakin hari semakin membawa banyak jiwa-jiwa baru datang pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, juga kondisi dunia saat ini. Tuhan, kami sungguh-sungguh mengharapkan kuasa Tuhan yang ikut campur tangan supaya segala ketakutan, segala sakit penyakit, virus-virus yang berbahaya Tuhan singkirkan semua dan kami kembali bisa untuk melayani Tuhan dengan baik di rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.